وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan curahkan nikmatnya kepada kita, daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan sehingga alhamdulillah kita masih dikumpulkan di masjid yang berbahagia ini bersama-sama untuk melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mana utama salat subuh berjamaah istimewa, termasuk orang yang bakal mendapatkan kabar gembira dari Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya yang sempurna nanti kelak di hari kiamat, sebagaimana beliau bersabda bahwasanya barang siapa yang melangkahkan kakinya pada waktu subuh untuk melaksanakan salat subuh berjamaah menuju daripada masjid-masjid Allah, menuju juga musola yang dilaksanakan salat berjamaah, maka dia bakal mendapatkan cahaya yang sempurna nanti kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cahaya tersebut kita bisa diselamatkan daripada api neraka dan dikenal oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah hampir masuk di hari yang ke-10 daripada bulan Sya'ban. Kemarin Rajab sudah berlalu, sekarang masuk bulan Sya'ban. Artinya doa kita yang selalu kita memanjatkan kepada Allah wa balighna Ramadan itu telah Allah kabulkan sebagiannya. Kita minta sampai ke bulan Ramadan, jangan menunggu dari Rajab, minta sampai ke langsung Ramadan. Artinya minta sampai ke Rajab, minta sampai ke Sya'ban, dan minta sampai ke Ramadan. Dan alhamdulillah di bulan Sya'ban ini kita sudah dapatkan daripada bulan tersebut, dan di sebagian doa kita sudah diijabah, dan berapa banyak kawan kita yang duduk bersama kita kemarin, mereka sebagai mereka itu tidak bisa mendapatkan daripada bulan Sya'ban ini merupakan nikmat yang sangat hebat. Alhamdulillah. Nah, ini Al-Fatih perlu diingatkan di bulan Sya'ban ini, kalau misalkan kita punya qada Ramadan, kita ataupun keluarga kita, anak kita, maka ingatkan sulah qada, mumpung masih ada waktu untuk qada daripada bulan yang ketinggalan puasa di bulan Ramadan tersebut. Kenapa? Kapan kita ada qada, kemudian kita undur sampai masuk Ramadan tahun ini, maka dia dah bakal wajib bayar fidyah. Qadanya tetap dibayar, fidyah pun juga wajib dibayar. Macam mana gambarannya besar? Tahu paling gampang kita batal ada uzur, atau misalkan ibu-ibu lagi ada uzur biasa bulanan dalam Ramadan kena aja seminggu bisa. Kalau sholat tak perlu digodok, tapi kalau puasa perlu digodok. Tapi selebaran sibuk dia banyak kondangan bisa, ada atau banyak silaturahmi, sampailah dia berkodok sampai sekarang bisa. Maka kodoklah sekarang, walaupun daripada 16 Sya'ban atau 15 Sya'ban. Kenapa? Karena itu puasanya puasa wajib. Tapi kalau misalkan dia ada mampu untuk puasa, tapi dia tidak puasa sampai untuk apa? Untuk mengkodok tersebut masuk Ramadan tahun ini, maka dia wajib bayar fidyah. Kenapa? Mentelatkan kodoknya sampai masuk tahun selanjutnya. Apa fidyahnya? Fidyah itu setiap hari puasa itu kita bayar dengan 1 mud makanan pokok. 1 mud makanan pokok itu kurang lebih 7 sampai 7,5 on. Jadi kalau misalkan seminggu, berarti 7 apa? 7 hari kali ke 7 on tadi. 7 kali 7 misalkan berarti 4,9. Anggaplah 5 kilo. Anggaplah 5 kilo. Maka diwajib keluarkan 5 kilo. 5 kilo kaki habis lebaran, kodok 7 hari itu dikodok lagi. Tahun depan tidak kodoknya lagi, karena usah fidyah lagi.
ya. Pertama kali maka yang berkaitan dengan harta ini dulu. Ada tukang gaji. Nah, keluarga dulu punya dia, apalagi dia punya tu, punya tukang. Keluarga dulu. Awal lagi dia jadi bini. Jadi ada masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari kalau dia tidak hamil. Mana kontrak? Siapa namanya itu? Dia wajib sedangkan dia wajib di dalam rumah. Baik daripada perkataan tersebut dari duit tadi. Terus ada lagi yang lainnya. Zakatnya bila masuk nisab, dah masuk kol, belum dikeluarkan sama dia. Keluarkan dulu zakat dan lain sebagainya. Itu yang nama kita. Yang kedua, kalau ada sisa dari situ, baru biaya sampai dia dimakamkan. Biaya untuk mandi biaya untuk beli kafan, biaya untuk misalkan kedua kuburannya dan lain sebagainya, mawaknya kalau perlu misalkan itu apa, upah ada bayar sampai dia dikumpulkan. Nah itulah dari mana duitnya? Dari harta yang ditinggalkan si mayit. Kecuali kalau yang meninggal itu istri patuh sama lakinya, maka yang nomor 2 ini tanggung jawab laki. Dah kata dia langsung lompat. Kalau misalkan istri yang taat, kalau istrinya tidak taat, maka kewajiban si suami dah kata dalam untuk membiayai operasional dalam apa sampai dia meninggal tersebut. Tanggung lewat. Kenapa? Karena sebab tidak taat. Itu yang kedua. Kalau masih ada sisa, baru kemana? Ke utang. Utangnya dua. Ada utang sama Allah, ada utang sesama manusia. Siapa yang harus dibayar dulu ketika dia meninggal? Utang sama Allah dulu. Apa utang sama Allah? Ini termasuk meninggal ada utang puasa. Ada utang kadang-kadang meninggal ada utang puasa, ada utang fidyah. Kadang-kadang utang zakat, kadang-kadang utang haji. Nah, dia sudah pernah wajib haji, belum haji. Nah, ini termasuk utang sama Allah. Nah, siapa mana kalau misalkan ada orang meninggal, kita bahas tentang puasa dulu. Ada orang meninggal punya utang puasa sebulan, dia punya utang puasa. Belum potong dia sengaja dia udah meninggal akhirnya. Kalah cepat. Dia pengen potong dulu kalah akhirnya meninggal dulu. Padahal sempat waktu untuk ini. Maka dikeluarkan dari setiap harinya itu puasa tersebut 1 mud. Berarti 30 hari. Berarti keluarkan baik daripada harta dia tersebut 30 mud. Untuk dikeluarkan 30 mud itu berarti berapa? 7 lah, 7 dikali 3, 21 kilo lebih. 21 kilo. Maka keluarkan sama orang fakir atau orang miskin. Dari mana hartanya? Daripada sisa daripada harta si mayit. Kalau untuk misalkan dia nak keluar dulu, tapi boleh untuk puasa ini kalau ahli warisnya kerabatnya nak puasa aja tak mampu. Kalau utangnya puasa kata ahli warisnya, katanya biar ada tak salah keluar dulu biar kami puasa. Anak cucunya banyak 30 sehari berpuasa sih kok sudah cukup. Nah ini kalau misalkan apa utangnya tapi kalau diutangnya fidyah mud, maka harus dikeluarkan fidyah mud, harus dikeluarkan beras. Misal kedua baru hijrah, berapa hijrahnya umur 50 tahun, baru hijrah dari umur 16 tahun tidak pernah puasa. Misal baik sebulan tak puasanya sebulan ditahan terus sama dia. Puasa sebulan ya 30 bulan. Puasa mengakhirkan pondoknya itu dari umur 16 tahun masuk 17 bayar gitu. Umur 18 itu berarti apa bayar 1 mud 30 mud 30 puasa. Umurnya berapa? Kalau umurnya dari 20 berarti misalnya 20 30 40 50 30 tahun. 30 tahun itu berarti 30 kali 30. Nah, berapa kali itu berapa tahun? Dari mana harganya itu? Baik daripada harta warisan. Harta yang dikasih sebagai ini baik keluarga fakir atau miskin. Ada utang lagi tak? Masih ada sisa? Masih ada sisa banyak. Apa? Ada utang haji ini. Tinggal haji itu betul-betul konteks daripada tawar-tawar
akhirnya meninggal, ada utang tahun berapa tahun dulu, maka keluarga utang zakat namanya, utang zakat. Sudah ada sisa tak? Masih, baru utang ke manusia. Warung fulan 100.000, warung fulan 50.000. Utang itu bukan ditunggu lagi, bukan. Kalau kita punya utang, kita yang bayar. Jangan istilah orang sekarang ini salahnya orang punya tak nagih. Hati-hati ini. Dia orang zaman sekarang dia yang berdosa, dia tak nagih. Bukan. Dia yang berdosa, dia tidak bayar utang. Ini istilah zaman sekarang ni itu sudah. Ada punya utang sama. Tidak nagih dosa tak ada istilah. Tapi kalau ada tak nagih, kenapa nak berdosa ni? Kita sudah nolong dia utang itu sudah alhamdulillah. Justru dia yang wajib bayar sama kita. Jangan nak nunggu dia hutang. Orang tu sudah ingat juga betul-betul. Kalau pas sudah datang hutang tak salah dia omongin lagi langsung lah dibayar. Nah, hutang sama manusia ini dibalik ke zaman sekarang. Itu perlu kita perhati kita. Hutang. Kapan hutang sudah bayar salah? Masih ada sisa dah harta. Ada sisa. Pindah ke nombor 4. Apa dia? Wasiat. Ada wasiat tak? Kalau dia ada wasiat, bukan masjid ini. Masjid Hidayah di sini kata dia harta dia 1/3 atau 1/5 daripada harta dia buat masjid sini. 1/3 dari mana? Dia bukan 1/3 dari seluruhnya. 1/3 dari sisa nombor 1, nombor 2, nombor 3. Sisanya berapa? Sampai 1/3 dari situ. Nah, baru dia keluar. Ada sisa tak? Ada sisa. Baru nombor 5 warisan. Kalau dia langsung hantam warisan, berapa banyak harta orang yang harta yang bukan punya hak punya dia sampai langsung nombor 5. Bapaknya punya hutang sama Allah, sian dia bapaknya. Ada kewajiban hutang puasa, seharusnya dia keluarga selesai. Atau hutang sama manusia sudah selesai. Nah, ini jadi keluarganya. Berarti kenapa? Karena anaknya tidak mengerti urusan agama. Gara-gara tidak mengerti agama, siang membuat atau meninggalkan warisannya. Makanya butuh kita dalam hal tersebut. Dan harta yang digunakan warisan juga itu bukan punya dia. Ada punya hak orang fakir, ada hak punya orang miskin dalam hal tersebut, dan yang lain sebagainya daripada orang yang hutang tadi. Kalau dia dah ini menjalankan hak tersebut, maka dia sama memakan harta orang lain secara batin, secara tidak sah. Menyertai bukan duit bapak itu, tapi duit orang yang berhak menerima. Sama halnya mencatatkan. Kita punya harta, tapi tidak kita zakati, itu hak orang miskin ada. Berarti kita menggunakan harta orang miskin. Makanya itu bakal diancam nanti kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting kita, apalagi kita zaman sekarang ni wasiat penting tulis ada hutang sebulan. Jangan mengutang sama kita, tulis ini. Jadi mengutang sama kita tulis ini. Kita ada hutang sama orang tidak ditulis. Nah, itu penting dalam untuk zaman sekarang. Nah, itu lagi ingatkan, mumpung ada waktu untuk membuka puasa, maka berusaha jangan sampai kita terkena daripada ini. Bahkan kita berdosa kalau kita mengunduhnya tanpa ada sebab, ada kesempatan untuk masuk Ramadan selanjutnya, maka itu berdosa. Jangan sampai kita tak tahu dalam hal tersebut. Kemudian ingatkan juga di Ramadan Sya'ban ini sebenarnya banyak kejadian, dan kejadian yang paling insyaAllah maka kita sebutkan ini yaitu malam nisfu daripada nisfu Sya'ban, malam yang mulia, malam yang hebat, malam yang mana di situ doa diijabah oleh Allah. Malam siapa yang menghidupkan kepada malam tersebut, dia bakal dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam untuk pencatatan amal kita, seserahan amal kita untuk selama setahun kepada malaikat. Makanya pada malam tersebut kita sangat dianjurkan untuk menghidupkan pada malam tersebut. Bahkan pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya pada malam tersebut. Seluruh dosa makhluk tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam suatu riwayat Allah ampuni sebanyak bulu kambing Bani Kalab. Bani Kalab ini suku yang gawe mereka itu dengan kambing, kepala kambing, usano ini sekok wong itu kambingnya ratusan bahkan sampai ribuan. Ini sesuku dengan kambing kan. Sikok kambing juga apa aku sikok kambing kemarin kita sering ngomongin
menganggap manusia yang normal itu 81.000 baru kepala ini. Kalau misalkan maksimalnya 108.000 mampun manusia baru kepala, tidak percaya itu Pak, tidak percaya itu penelitian kok, penelitian. Namun normal tapi yang tengahnya masih ada, di depannya tidak terlalu lah, tidak terlalu lah. Nah ini zaman ini kambing dari ujung mulut, ujung kaki, bulu galuk dan ujung mani kata, artinya ampunan sangat itu sangat banyak. Itu makanya dalam hal tersebut kita persiapkan. Makanya alhamdulillah leluhur kita ini, sesepuh kita ini, mereka mewarisi tradisi yang sangat bagus. Setiap malam nisfu Sya'ban mereka menghidupkan, mengisi musola-musola, mengisi masjid-masjid, ngajak keluarga sama-sama berdoa, sama-sama ngajak apa? Memanjatkan, memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka nambah Yasin pula. Yasin itu dalam hadis Nabi tergantung niat wong macune. Kapan niat ada hajat ini dimulai dengan Yasin, maka nyampe hajat tersebut bakal nyampe. Malam sudah mustajab, pakai Yasin pula. Doa serentak malam-malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita tinggal. Allahumma ya dzalmanni wa la yumannu alaihi. Nah itu dianjur dan hidupkan malam tersebut. Kalau bisa minimalnya sholat isya dan subuh berjamaah. Kalau dia bisa sholat tasbih, alhamdulillah dalam hal tersebut. Dan baca doa, Masya-Allah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Atau doa Nabi utus itu. Perlu kita ingatkan, ada hukum yang tidak diampuni pada malam tersebut. Padahal Allah mengampuni semua makhluknya pada malam tersebut. Ada beberapa hukum yang tidak diampuni. Nah, jangan sampai kita masuk hukum yang diampuni. Siapa sih yang tidak diampuni? Satu, musyrik. Wong musyrik yang menyekutukan Allah, maka dapatkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Oleh kalau dia kembali kepada Allah, dia kembali ke taubat, dia masuk Islam, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang kedua? Yang kedua dalam riwayat Al-Musyahid, yang galak musuhan. Satunya hatinya sama orang muslim itu ada bermusuh, dongkol satunya sebulan ini. Ada hati yang mulut. Nah ini kapan dia tidak maafan, kapan masih tidak teguran, kapan saling sikut, tetangga dia, apalagi keluarganya. Kalau sudah bermusuhan sama keluarga itu namanya qati'ur rahim, memutuskan silaturahim. Wong yang memutus silaturahim itu ngaku kata Nabi, qati'ur rahim mal'un. Wong yang galak memutus silaturahim itu dilaknat oleh Allah. Qati'ur rahim la yadkhulul jannah walau mata fi wasatil Ka'bah. Wong yang galak memutus silaturahim tak bakal masuk surga walaupun meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Kenapa? Sakit dahsyatnya. Nah ini wong yang galak musuhan. Kalau dia tidak maafkan, masuklah pada nisfu Sya'ban, jangan harap dia untuk mendapatkan ampunan. Tapi kapan dia sudah bermaaf-maafan, dia sudah saling memaafkan satu sama lain, maka dia bakal termasuk wong yang mendapatkan ampunan pada malam tersebut. Nah ini kecil, tapi pengaruhnya besar dalam kehidupan. Bermusuhan sama muslim ini dilaknat dan sama makanya al-muslim akul muslim kata Nabi. Layak ribu, tak boleh kita dolimi dia baik pun dengan tangan kita, dengan ucapan kita, dengan transaksi kita sama dia, kita mesti itu tidak boleh. Walayak ribu, tak boleh didiskreditkan. Oh, dibontok ke diri ke dia, tidak boleh. Walayak ribu, tak boleh juga dihina. Takwa itu kata Nabi ada di sini. Ingat kita mukmin itu apa? Harus ada perhatian sama musyahid. Siapa lagi dalam suatu riwayat al-kahin, dukun. Dukun yang tak benar ini. Dukun itu kalau tidak musyrik. Kalau dia musyrik, berarti apa? Dia masuk nama pertama jenis dukun. Dia datang jadi dukun untuk Al-Quran dulu sebagian. Nah, udah benar Al-Quran itu sudah musyrik, sudah tahu ada sebagian yang tadi jaga Al-Quran. Enggak bisa tak. Yang datang 11-12 datang ke dukun 11-12 tak boleh. Ya, siapa lagi? Sahir, tukang sihir.
Kemudian siapa lagi yang termasuk yang tidak diampuni di sini pada malam tersebut, yaitu mudminul khamr, wong yang galak mabuk-mabukan. Mabuk apa itu? Pil, botol, toa, kalau dia mabuk ke dia, apa lagi narkoba. Maka selagi dia masih narkoba tersebut, masih dia mabuk-mabukan tersebut, dia tidak masuk wong yang diampuni pada malam tersebut. Tapi dia kembali kepada Allah. Yang kelima, hukukul walidain. Wong yang galak durhaka sama orang tua. Nah, ini perlu. Jangan sampai dia pada malam tersebut belum minta maaf sama orang tua. Jangankan orang tua, sesama muslim lagi tidak kenal. Apalagi sama keluarga, apalagi sama orang tua. Orang tua zaman sekarang ni kadang-kadang termasuk alamat apa namanya sama itu kiamat itu sudah berkurang berbakti anak sama orang tua. Kenapa? Kalau kita juga anak ini dia lebih takut sama kawan daripada orang tua. Kalau ngomong sama kawan juga Allah ya pakai anak yang sama tapi sama orang tuanya ngangkat suara dia. Orang tua juga tidak terpakai di sini ya dia juga orang tua. Apa lagi orang tua itu sudah mulai yang siap. Mulai tua pengen ini kita mari, tak salah tak? Ya apa baik kata dia. Orang tua jadi mari. Nah ini perlu. Biasanya orang tua ni semakin tua umurnya, biasanya banyak hendaknya nak sabar kita. Nak banyak sabar. Atau kita itu kunci surga kita, kunci sukses kita, kunci kita panjang umur. Nah, kunci kita apa nak segalanya adalah kita sukses di akhirat. Orang tua kita. Pokoknya kapan yang ada yang masih orang tua tu peganglah benar-benar. Jangan sampai dia lepas dari kita, bahkan kita mendapatkan jadi orang yang dibanggakan orang tua, sukses dunia akhirat. Cepat atau lambat pasti akan sukses. Namun Nabi yang berjanji dalam hal tersebut. Dan keridhaan surga kita, keridhaan Allah terletak sama ridha orang tua. Nah, ini yang perlu dipelajari kalau kita pengen tunjuk anak kita berbakti. Pertama kali kita dulu menunjukkan bakti kita sama orang tua. Yang mana? Kalau orang tua kita ada, kita berdoa. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita selalu mendoakan dia. Sambung silaturahim kita sama yang disambung oleh orang tua kita. Selalu meneruskan kami baiknya. Doa ke istighfar terus orang tua tersebut. Kenapa? Kapan kita berbakti sama orang tua, otomatis kita bakal punya anak, bakal berbakti sama kita. Itu jaminan dari Nabi. Itu hadis dari Nabi. Yang kedua, pendidikan. Kalau kita pengen punya anak, didik supaya pendidikan itu benar. Jangan sampai kita mencontohkan suatu gawe yang tidak bagus. Anak itu tanaman kita, aset dunia akhirat. Asetnya kapan kita jatuh dengan benar-benar, maka itu bakal untung. Pecah tanaman itu jatuh dari dunia tersebut. Jangan sampai ada batang liar yang ada, tumbuhan liar kalang-kalang. Jangan sampai ada hama. Setiap ada hama kita pengen kita bersih, kita singkirkan hama tersebut. Maka dia bakal tumbuh bagus, bahkan kita bisa iman itu. Tapi kalau misalkan kita pengen tumbuh bagus, tapi kita tidak perhatian dalam mendidik, biarkan daripada batang tersebut. Istilahnya nanam duri, tumbuh apa mana bisa? Nanam duri, tumbuh duri. Nanam rambutan, tumbuh durian, tak tahu. Apanya didikan itu pengaruh. Kita pengen nanam apel, tumbuh apel. Pengen nanam durian, tumbuh durian. Tak ada. Nanam kayu, tumbuh apa? Buah pin mana ada.
untuk kamu kita nak bentuk apa pun bisa kan? Tergantung itu. Apa dalam hadis Nabi itu budak itu lahir dalam keadaan bersih. Tergantung umurnya. Nak dimanusi ke dia, nak Yahudi ke dia, nak itu istilah. Itu istilah. Gara-gara umur lah yang bentuk. Kapan dia nak jadi orang hebat, berarti umurnya bentuk yang hebat. Makanya itu anak asal yang paling terbesar, yang paling hebat di dunia dan di akhirat. Anaknya orang hebat, bisnis besar, hebat, tapi tangan apal Quran dulu sebagai umurnya di hari kiamat dikumpulkan bersama seluruh makhluk Allah, diduduk di singgasana yang besar, anaknya yang mati ke mahkota. Jiwa sampai kenapa? Anaknya Allah Quran. Nak bisnis apapun yang halal lagi lah. Yang penting ada takwa sama Allah. Tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi. Yang penting dia tahu bisnis benar, bisnis halal. Nak jadi pegawai apa dengan cara yang halal, tidak lepas sholat lima waktu. Itulah yang dibanggakan oleh apa? Umur. Kalau misalkan dia orang bisnis besar, dia takwa, itu hebat. Tapi kalau sebaliknya bisnis besar tapi cara tidak benar, nah ini yang ditakutkan nanti kelak di hari yang mana. Mudah-mudahan yang kita hindarkan daripada hal-hal yang menyebab yang tidak mengampuni kita nanti kelak di dalam diskusi. Kita taubat, kita saling minta maaf, kita saling ini, mudah-mudahan kita termasuk wong yang diampuni di malam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lanjut daripada pelajaran kita sedikit, kemarin masih membahas tentang Jumat. Kemudian Jumat ini harus didahulukan dengan khutbah. 2 kali khutbah. Jadi Jumat harus ada khutbahnya. Khutbah ini ada rukunnya. Kemarin minimal yang dikatakan rukun khutbah itu ada 5. Harus ada kalimat alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Nah, terserah nak bentuk penting hamidah. Innal hamdalillah atau ahmadullah. Yang penting ada hamidah. Terserah nak di mana. Itu biasanya di awal itu dia. Kemudian yang wajibnya ketika khutbah itu ada sholawat sama Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidil mursalin. Terserah nak pakai apa baik. Yang penting bukan dhamir. Tak boleh sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu tak boleh. Walaupun kebaliknya sebelumnya. Kalau pakai dhamir itu tidak boleh, tidak cukup. Maka harus jelas. Baik pun langsung nama Nabi ataupun istilah nama-nama Nabi yang lain seperti Mursalin dan lain sebagainya. Harus ada sholawat ini, baik pun di khutbah pertama ataupun di khutbah itu sama alhamdulillah. Khutbah pertama harus ada alhamdulillah, khutbah kedua juga harus ada alhamdulillah, begitu juga sholat. Kemudian yang ketiga wasiat bitakwa, harus ada wasiat bitakwa. Apa arti wasiat bitakwa ini? Arti wasiat bitakwa ini ajakan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan lafaz taqwallah, bisa juga yang lain. Bisa juga if'al sholawat, la tatruku shalawatil khams, jangan kau tinggalkan salat 5 waktu. Itu ngajak dalam kebaikan. Tak boleh kita memutuskan silaturahim, tapi pakai bahasa Arab kalau ini la taqtaru arhamakum fa inna man qata'a arham fa huwa finnar. Misalnya jangan kau putus silaturahim. Atau yang sering diamatin, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian apa? Innallaha ya'muru bil 'adli, dengan sifat adil, wal ihsan, dan buat itu perintah ngajak kebaikan. Cukup itu. Jangan sampai kita ini tidak coba tidak harus. Artinya setiap apa di situ perintah atau ajakan untuk kebaikan, maka itu juga termasuk wasiat kita takwa. Tapi biasanya khotib ada masanya musikum wa nafsiyah bittaqwa biasanya sih. Nah itu yang ketiga ini harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian qira'atu ayat, membaca ayat Al-Quran walaupun satu ayat. Boleh pilih, boleh di khutbah pertama atau di khutbah yang kedua. Nah kedua-duanya boleh. Nah biasanya dianjurkan di khutbah yang pertama. Nah dengan niat misalkan dia apa? Inna ahsanal kalam, biasanya khotibnya itu
kepada orang-orang mukmin atau orang-orang mukminah. Itu di dalam khutbah yang kedua. Di yang pertama udah wajib, tapi yang wajib itu yang kedua. Jadi minimal seringkas yang wajib khutbah ini tadi. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad, ittaqullah, qul huwallahu ahad. Duduk ya. Tegak lagi. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad, ittaqullah, Allahumma ighfir lahu. Nah, itu sudah cukup kalau nak khutbah yang wajib. Makanya kita ketika ada khutbah lagi khutbah, kita perhatikan yang wajibnya ini. Kapan dia wajibnya itu sudah lengkap, maka berarti Jumatnya bisa diteruskan. Tapi kalau misalkan kalau lupa macam sholawat atau sholawatnya pakai takbir, lupa kita Allah atau dan lain sebagainya, lupa macam ayat. Jadi perlu kita ingatkan di khutbah kita pakai ayat, ingat yang keduanya. Ada tak? Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu ayat kan? Maka itu sudah cukup. Nah, perlu kita untuk memperhatikan hal tersebut. Untuk apalagi yang penggantian ini imam. Biasanya khotib ini yang imamnya diulang. Tapi ada sebagian tempat tak khotib yang imamnya lain. Ada imam khusus. Atau kadang-kadang khotib dua lain imam. Yang perlu diperhatikan ini kan pengganti berarti kan. Harusnya khotib dia maju. Berarti ketika khotib khutbah imam yang lain, maka syarat yang imam tersebut itu harus dengar rukun khutbah. Kapan tidak dengar rukun khutbah, maka tidak boleh jadi imam. Tak boleh. Kalau khotib datang keluar tidur tapi dia bangun imam. Tak boleh dia. Tidak boleh jadi imam. Kenapa? Karena dia tidak dengar khutbah. Walaupun tak dengar satu apa rukun kan. Tak dengar alhamdulillah katanya. Bangun-bangunnya pas sudah kita Allah katanya. Berarti tidak dengar sholawat, tidak dengar takbir. Harus dengar dia rukun-rukun khutbah. Kalau dia dengar seluruhnya, dengar yang rukun berarti. Arti rukun dengar, sisanya tidur bisa. Nah itu tak apa. Yang penting rukunnya dia sudah dengar, baru bisa jadi imam. Nah begitu pun juga pengganti imam. Imam bakal tengah-tengah, maju belakang. Belakang ini pengganti. Berarti dia hadap juga harus ganti apa? Yang bisa sudah dengar khutbah. Makanya yang sok-sok depan, sok ini harus siap galau kapan khotib itu dengerinannya. Kita ni kapan khotib sudah naik mulai dulu. Khotib subhanallah, khotib alhamdulillah, hilang langsung nama lagi. Tahu-tahunya bukan bunyi kapan? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Bangun galau itu otomatis itu ngawal jadi. Kenapa? Karena semangat kita masih apa? Untuk ditingkat. Soalnya kalau udah ini dengar pakai tangan khotib ini apa tentang apa harus tahu jelas mana dibalik jelas umum mana tadi kata khotib ini atau apa ada misi kita kan. Nah, jadi kita mencari itu doa apa isi daripada materi khutbah tersebut. Nah ini perlu kita jadi cuma rukunnya tak banyak ya tak. Nah yang ada syaratnya syarat khutbah tersebut harus laki-laki, tak boleh omtino. Kalau tino nanti memang baik belakang salah jadi khutbah. Khotibah pula punya ada ya, ada khotibah kan. Dia lebaran, ada khutbah ada. Kalau misalkan dia punya salat lebaran sama dia, kalau dia lebaran, tak salah pun. Kemudian at-taharatu 'anil hadatsain, harus suci daripada dua hadas. Khotib harus ada wudu. Batal dengan khutbahnya. Naik ganti. Naik kan? Ganti yang lain itu. Apa bisa depan sini ganti ke siapa baik? Datang naik. Kau sudah berapa khotib tadi dah? Dia sudah baca alhamdulillah. Terus ke baca rukunnya dia sudah. Kalau misalkan khotib pakai wudu, balik lagi ni kalau panjang berarti ulang dari awal. Itu yang kedua. Yang ketiga, at-taharatu 'anil najasah, suci daripada najis di bajunya, di tempatnya. Nah ini perlu nih. Tempat bimbang-bimbang ini biasanya kalau ada najis, tak perhatian ada kotoran apa namanya, cicak lah, ada bangkai binatang lah. Nah ini perlu diperhatikan. Jangan tukang bersih masjid itu apa bagian sini baik. Tapi khotib dia ada kotor, padahal banyak kotoran. Kapan khotib kali khutbah dia injak kotoran najis, maka khutbahnya tidak sah. Makanya khotib pada itu sopanya ada beda. Kadang-kadang debu banyak, ada kotoran cicak lah, ada macam-macam. Kadang-kadang najis tersebut. Nah ini perlu diperhatikan. Sama lah macam ni bikin kapal itu.
dia boleh dibunuh, tapi jangan sampai ada najis di kabel tersebut. Kapan di kabel tersebut ada najis, sama begitu mawa najis, sama macam najis, ada barang najis kita pegang, berarti sholat kita sama mawa najis. Makanya perlu diperhatikan. Bawa sini panjang kabel itu. Pokoknya ada bagi cicak sini, ada bagi cicak atau ada bagi cicak, ada bagi apa? Nah itu perlu diperhatikan. Seluruhnya kita sama halnya waktu kita belajar kemarin, kita lagi sholat dicengkam budak kecil yang pakai pampers. Ada isinya pampers, ada isinya. Berarti sama kita bawa najis dalam sholat. Makanya untuk diperhatikan dalam hal. Kemudian satrul aurat, menutup aurat. Tidak boleh terbuka. Fatib ini, apalagi itu sunnah pakai putih-putih, biji putih, ini putih, sunnah pakai lagi. Kemudian tegak, duduk di antara dua khutbah tersebut, duduknya lebih sedikit daripada tumanina sholat, lebih lama daripada tumanina sholat. Bahkan dianjurkan semasa kita maca qul huwallahu ahad surat al-ikhlas, dari sunnah kita maca surat al-ikhlas ketika khatib duduk itu. Yang mustami'in maca sayyid istighfar, Allahumma innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nudhiru wa nadri wa rahmatika fi amri kulli fa yassir lana ma awan sayyidul istighfar, Allahumma tabarakalla khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abdika wa 'alika wasata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Khatib duduk di antara khutbah, mustami'innya majlis sayyidul istighfar, bisa doa. Untuk khatibnya disunnahkan maca surat al-ikhlas. Tegak lagi, tegak lagi. Yang disunnahkan, tapi dia yang wajib cuma duduk antara dua khutbah tersebut dengan masa lebih daripada tumanina sholat. Kemudian mualah, langsung jangan lama-lama. Dari rukun khutbah pertama, khutbah kedua, dari khutbah kedua untuk sholat. Makanya antara daripada khutbah dengan sholat ini jangan terlalu lama-lama. Qomat, jangan pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la panjang qomat. Makanya khatib kalau Jumat ngantuk subuh tidak boleh banyak. Cepat ya. Sampai dirapatkan, sampai diluruskan. Kenapa? Kalau ada jarak daripada dia selesai khutbah sama daripada apa? Takbirnya imam tadi jaga. Kalau dia sholat 2 rakaat secara ringkas lebih dari situ, berarti tidak hati kontinu, maka berarti khutbahnya tadi tidak nyambung sama sholatnya, maka dia wajib pulang dari awal. Jadi jaganya tidak boleh jauh. Jadi jaganya tidak boleh lebih 2 rakaat yang ringkas tadi, harus tidak terlalu jauh. Makanya khotib kapan sudah selesai akhir sholat qomat turun itu, langsung siap, sholatnya tidak bergerak, langsung qomat tadi sudah, langsung apa Allah Akbar. Ini qomat ini dulu, jangan terlalu panjang. Kalau misalkan ada sebagian tempat pakai sholawat dulu, dia pakai ini dulu, itu jangan, itu jangan khusus untuk Jumat. Kalau yang lainnya itu terserah. Kemudian yang dianjurkan lagi apa? Al-isma minal khatib. Khatib itu harus ngangkat suara di sekiranya mustami itu dengan 40 itu dengan. Kalau khatibnya banyak, kurang khatib sekiranya tidak dengan 40 kok, itu dah cukup. Makanya harus tulis ngangkat suaranya sekiranya 40 itu yang wajib dengan itu dah tahu dalam hal tersebut. Kemudian hendaklah menggunakan apa? Bahasa Arab yang rukunnya baik. Alhamdulillah, sholli ala sayyidina Muhammad, kitabullah, qul huwallahu ahad. Nah, yang rukunnya tadi sama doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Itu yang wajib rukunnya pakai bahasa Arab. Sisanya terserah. Boleh pakai bahasa Arab, boleh tidak. Itu boleh. Kemudian yang guna puluhan yang waktu itu boleh tidaklah seluruhnya berada di dalam waktu zuhur. Buat kita di sini alhamdulillah ada sebagian tempat lagi mengaji waktu di luar, bukan di sini, di Jawa sana, dia pakai patokan jam 12 azan jam 12. Akhirnya kebenaran zuhur itu lacak kita di sini, zuhur itu lacak dia mulai azan kan, kenapa azan dia lana. Jadi wong sana azan kau biarkan ada
Sampailah khotib itu naik, waktu zuhur belum masuk. Katakan stop dulu, duduk dulu lama-lama, azan itu dulu. Duduk. Kalau diteruskan dia baca alhamdulillah itu belum masuk waktu, belum masuk waktu zuhur, tidak cukup dah sah. Tidak sah. Suruh duduk lama-lama. Duduk lah, duduk azan dia. Ngampuk kata bingung di khotib duduk lama-lama. Ya kalau dah tu, solat di depan kita dah sah kalau. Belum masuk waktu khutbahnya belum masuk. Berarti sama belum masuk waktu juga. Nah itu perlu perhatian. Makanya kita ini dalam suatu hal yang wajib harus tahu ilmunya. Jangan sampai kita belok tahunya solat kita rasa kan. Padahal ilmu yang wajib dan harus kita ketahui dalam hal tersebut. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Ada sunnah Jumat kaki insyaallah kita bakal teruskan di pertemuan selanjutnya sebelum ditutup yang nak menyuruh jatuh ibadah. Ada pertanyaan? Biasanya khotib itu momen kesempatan dia untuk berdakwah. Yang dianjurkan khotib ini ringkas, pakai sunnahnya ringkas, padat, jangan banyak materi sia juga ngomong. Apalagi pegawai sekarang ini yang aku mulai khutbah, kita selesai jam 1 jangan maksimalkan seperempat, maksimalnya 20 menit lah. Standar itu 8 jam, mau khutbah itu seperempat jam. Dan 10 menit yang pertama, 5 menit yang kedua. Sampai di 4 jam. Itu di kita harus tahu sikon. Khutbah panjang, solat pendek, solat manca duha, solat manca alam-alam. Jangan. Artikan kaki ada semuanya kita bakalan. Baik, ada lagi? Allah. Tiga pertanyaan. Dua pertanyaan bagaimana cara menegur khotib ketika kurang atau salah dalam khutbah, atau yang keduanya ini yaitu ketika khotib tidak melaksanakan rukun daripada rukun khutbah tersebut, syarat khutbah tidak dulu. Yang pertama, yang ketiga itu. Yang pertama ketika khotib lupa, cak mana sih? Nyala tegur. Kalau cara tegur itu sudah cak mana memang. Cuman kalau kita lebih etika lebih bagus. Yang mana paling lemah? Kita bawa tulisan pena. Pena tulis. Antum belum baca sholawat sama Nabi pakai ini, belum baca ini. Jauh. Jauh dia baca. Oh itu paling lemah. Tapi kalau kita tegur sholawat sama Nabi, dia bingung. Apa dia? Sholawat. Sholawat ini dia bingung dia. Tambah bingung dia lagi khutbah depan situ. Tidak. Cara paling bagus dia tulisan. Belum wasiat takwa, belum baca wasiat takwa atau belum baca. Jadi itu kalau tenang dia langsung tenang langsung lagi. Nah ketika itu yang pertama, yang kedua ketika tidak duduk ya atau berkhutbah, berarti nyambung dia langsung. Dia duduk, tidak duduk. Nah ini harus duduk ini. Nah dia tidak duduk ini kenapa? Dia tidak duduk ini kalau misalkan dia memang tak bisa duduk. Ya suami kalau ada ini harus duduk itu. Duduk. Kalau tidak duduk kita ingat ke khotib duduk nanti. Duduk bukan berhenti. Kalau berhenti tegak setelah. Makanya di sini juga mimbar. Di sini juga walaupun tujuannya memang fasil untuk memisahkan antara khutbah pertama sama khutbah kedua. Tapi fasil di situ dimintakan untuk duduk. Julus bainahuma harus duduk. Makanya di sini juga pausi gitu. Maka kalau misalkan dia ada suruh duduk dan belum dinamakan khutbah kedua itu, maka suruh dia duduk. Dia tulis tolong duduk.
Nah biasanya sebagai masjid ya khotib itu kan pasti yang ingatkan khotib khutbah, dia ingatkan jangan lupa rukun ini, yang juga makin ini belum baca ayat ini gini itu kan belum khutbahnya dulu dan sebelumnya rukun jangan lupa juga ketika ini baca ayatnya alhamdulillah itu rukun jangan biasa ketika dia ingatkan khotib itu dikirim ke dia yang pokok yang penting yang kuat yang wajib jangan lupa rukun yang ini harus lengkap dalam hal tersebut. Itu jadi khotib tengahnya. Berarti ini bakal ini dia perlu dibaca soalnya ketika kita di depan biasanya kadang-kadang lupa ngantuk sudah hari itu rukun gila makanya lebih kumpul itu lebih bagus lebih pas kalau makin lebih apa teratur kan itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi apa? Minum. Apakah minum